Halo semuanya, hari ini aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara membuat SKCK, langkah-langkahnya, serta apa aja dokumen yang harus disiapkan. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, kalian tunggu aja sampai aku pulang ke kosan, karena aku sekarang lagi di jalan. Oke, sip. Oke guys, kita lanjutkan ke persyaratannya ya. Jadi, untuk persyaratan SKCK khusus permohonan baru atau misalnya kalian tuh belum pernah membuat sama sekali SKCK, itu dokumen yang harus dibawa oleh kalian adalah yang pertama, fotokopi KTP, yang kedua, fotokopi kartu keluarga, yang ketiga, fotokopi akte kelahiran, yang keempat adalah foto ukuran 4 kali 6 lembar yang di belakangnya itu backgroundnya warna merah. Nah itu ya. Nah ini kenapa Cina dituncalnya nomor 4 sama nomor 5? Nah kalau sidik jari dan isi formulir pendaftaran itu kita akan disiapkan di polsek atau di polresnya sendiri, jadi kita nggak usah bawa-bawa. Pokoknya yang penting KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, sama foto ukuran 4 kali 6 6 lembar, itu aja sih. Dan kalau misalnya kalian diminta ijazah juga bawa ya, buat jaga-jaga, barangkali ada di polsek atau polres yang memang membutuhkan ijazah untuk persyaratannya, jadi bawa aja gitu. Sedangkan untuk permohonan perpanjangan SKCK itu beda lagi. Jadi dokumennya itu harus ada yang pertama SKCK lamanya harus dilampirkan atau harus dibawa. Yang kedua itu fotokopi KTP, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat fotokopi akte kelahiran, yang kelima itu kan sudah ada sidik jari biasanya. Kalau waktu aku kemarin buat itu nggak diminta lagi sidik jari karena udah ada sidik jari di SKCK lamanya, jadi gak diminta lagi. Yang keenam itu kalian harus menyiapkan fast foto ukuran 4 kali 6 3 lembar yang latar belakangnya di belakang itu warna merah ya, jangan yang warna biru. Nah itu dia untuk persyaratannya. Oke, next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan SKCK ke luar negeri. Kalau misalnya untuk syarat-syarat pembuatan SKCK ke luar negeri itu beda lagi ya dengan yang tadi, yang perpanjangan sama yang baru buat. Jadi yang pertama itu harus ada fotokopi KTP, kedua fotokopi kartu keluarga, ketiga fotokopi akte kelahiran, keempat sidik jari, dan kelima isi formulir pendaftaran tuh biasanya kan disiapkan di Polres atau di Polri, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin itu ya, itu sudah disiapkan di sana. Paling penting itu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, terus fotokopi paspor. Biasanya ada pengantar juga, surat pengantar dari PT atau rekomendasi dari sponsor gitu. Terus pas foto ukuran 4 kali 6 sebanyak 6 lembar yang latar belakangnya backgroundnya itu warna merah. Yang ke 7 6 7 8 itu salah ya. 6 7 8 9. Yang ke 9 adalah ijazah yang sudah dilegalisir, ijazah terakhir. Jadi kalian harus bawa semua dokumennya supaya nanti pas pembuatan SKCK-nya tuh cepat gitu. Nah, ada yang tanya nih, katanya kalau misalnya buat SKCK itu bayar nggak sih? Kalau misalnya berdasarkan PP nomor 60 ya tahun 2016 itu tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, SKCK awal yang asalnya tuh dulu 10.000, kemudian dikenakan tarif jadi 30.000. Jadi buat kalian yang misalnya nanti mau buat SKCK itu harus bawa uang sebanyak 30.000 untuk bayar SKCK-nya. Nah, cina pas kemarin itu ada yang 40.000. Aku juga waktu itu 40.000 ya bayarnya. Karena katanya yang 10.000 itu buat legalisir dan fotokopi dari SKCK-nya gitu. Jadi ini yang udah jadi. Jadi di sini ada contoh SKCK-nya. Ini SKCK aku yang dibuat kemarin. Jadi SKCK ini harganya 30.000 ya. Harganya 30.000 dan
kita baca dari awal. Nah, ini yang udah jadi. Surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini nama saya, nama Siti Nurjana, perempuan, terus Indonesia, agamanya Islam. Ini sesuai KTP lah ya. Nah, selanjutnya ada di sini keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan untuk keperluan menuju. Kalau waktu itu saya tujuannya persyaratan melamar kerja ya. Berlaku dari tanggal 5 April sampai 2021 sampai dengan 5 September 2021. Jadi tanggal berlakunya SKCK ini hanya 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya sudah 6 bulan itu, sudah lewat 6 bulan, ya ini SKCK-nya tidak berlaku lagi, harus buat yang baru gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya cara-cara pembuatan barunya. Nah gitu teman-teman. Terus kenapa bayar yang 10.000 jadi 40.000 totalnya? Nah ini dia buat yang ini. Jadi ini legalisirannya. Nih legalisirannya. Terus kita itu dikasih 4 lembar kalau nggak salah. Waktu kemarin itu 4 lembar itu dikenakan tarif 10.000 ya, daripada kita bolak-balik kan ya. Belum bolak-balik fotokopi, ya udahlah. Di sana juga sudah disiapkan, alhamdulillah sekarang sudah dipermudah. Jadi begitu ya guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan semoga berhasil.